Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi manusia itu masuk makhluk budaya. Manusia itu kreator. Nah, apa itu budaya? Budaya itu yang paling gampang dipahami dalam pengertian Jawa. Budidaya. Budi itu akal, daya itu kekuatan. Sehingga manusia budaya itu selalu dia mencoba untuk membuat sesuatu. Jadi dia punya kekuatan akal yang tidak mungkin dia berhenti selama dia waras itu ya. Jadi manusia itu akan selalu membuat. Justru sehatnya manusia itu ketika kemudian manusia itu berkreasi. Maka budi dan daya, kekuatan akal manusia. Allah memberikan limpahan kepada manusia itu akal. Itu adalah modal yang sangat mahal itu akal. Jadi sepanjang akalnya itu normal, manusia itu akan berkreasi. Maka kemudian nanti akan tercipta itu. Ada berbagai budaya yang dimiliki manusia. Maka unsur-unsurnya budaya itu sangat banyak itu. Ini ada 7 menurut salah satu pandangan seorang ahli antropologi budaya. Ya, maka manusia itu, ini tuh unsur-unsurnya itu, dia akan selalu mencari mata pencaharian. Karena dia butuh makan, maka kemudian dia harus mencari mata pencaharian. Di mana saja. Sehingga yang tercipta dalam mata pencaharian itu bisa beda-beda. Di wilayah yang di situ banyak jagung, maka mata pencaharian masyarakat itu menjadi pemakan jagung. Di wilayah yang di sana ada gandum, maka kemudian manusia di wilayah itu akan menjadi pemakan gandum. Demikian seterusnya. Tapi mereka akan selalu berupaya mencari itu. Dari situlah kemudian muncul pekerjaan dan sebagainya. Kemudian juga dari sisi kepercayaan ritual. Manusia itu selalu dia akan mencoba menggali siapa dirinya dan siapa yang mengadakan dirinya. Nah, di situ kemudian muncul kekuatan yang diyakini sebagai kekuatan adikodrati. Maka kemudian manusia akan merespon ya. Kira-kira siapa yang kemudian dianggap sebagai kekuatan adikodrati. Di masa sebelum agama-agama formal datang, manusia sudah merespon itu. Ketika agama formal datang, itu kemudian diperkenalkan Allah, diperkenalkan malaikat, diperkenalkan nabi ya. Tapi di saat sebelum datang pun informasi tentang agama-agama formal itu manusia juga sudah berupaya. Maka di Jawa misalnya dikenal ada agama Kapitayan. Silahkan nanti bisa dicari apa itu Kapitayan. Itu keyakinan kepada Sang Hyang Taya. Yang Maha Kuasa itu Yang Taya. Sang Hyang Taya. Ya, dari situ kemudian muncul berbagai ilmu tentang keyakinan, ilmu tentang mata pencaharian dan sebagainya. Maka muncul pengetahuan. Ini berangkat pengetahuan itu sesuatu yang muncul karena pengalaman. Nah, manusia yang keempat ini juga menciptakan bahasa. Dimanapun manusia dilahirkan, kalau dia itu kemudian tidak sendirian, pasti akan menciptakan bahasa. Karena salah satu yang sangat penting, ya, itu memang dia butuh komunikasi. Maka manusia menciptakan budaya, menciptakan bahasa. Bahasa diciptakan oleh manusia, ya. Tentu awalnya bisa jadi bahasa isyarat dan sebagainya.
tapi kemudian disimbolkan, maka muncul bahasa ya. Juga dalam rangka untuk berbagai keperluan itu manusia juga menciptakan kesenian itu. Ya kesenian yang kadang itu diciptakan karena berbagai kepentingan, bisa jadi dalam konteks mata pencarian untuk kerja, bisa jadi konteksnya untuk kepercayaan, untuk mengabdi, merespon kepada kepercayaan. Nah, manusia juga membutuhkan teknologi, maka diciptakan itu. Teknologi yang paling awal itu sesuai dengan di mana orang itu tinggal. Mata pencahat sesuai dengan misalnya mata pencaharian. Mereka yang tinggal di laut akhirnya menciptakan perahu, jala, pancing. Mereka yang tinggal di daerah sawah itu menciptakan pacul dan sebagainya. Pacul antara pacul yang di sawah, sawahnya datar dengan pacul yang sawahnya itu di pegunungan juga bisa berbeda, sama-sama pacul itu. Nah itu. Kemudian manusia juga menciptakan sistem sosial, kekerabatan, kekeluargaan. Itu di semua manusia ada itu, awalnya kekerabatan keluarga itu. Misalnya apa? Misalnya kita kepada orang tua kita manggilnya bapak. Dengan berbagai bahasa kan ada itu. Ada yang manggil daddy, ada yang manggil ayah, ada yang manggil bapak, apa yang manggil opa. Nah itu struktur ke atasnya juga ada simbah, naik ke atas lagi buyut gitu. Itu terus akhirnya dari situ nanti akan muncul sistem sosial. Sistem sosial yang diawali dari sistem kekerabatan. Nah, nanti juga suatu saat akan muncul kekerabatan yang lebih luas. Disitulah kemudian tercipta yang namanya qabail, ya, suku bangsa. Ya. Suku-suku bangsa itu tercipta seperti itu, dan setiap suku bangsa itu memiliki karakter. Inilah 7 karakter yang diciptakan setiap suku bangsa. Maka yang namanya budaya itu sangat beragam sesuai dengan etnik di mana masyarakat itu tinggal. Ya. Saya kira ini untuk penjelasan yang pertama.